Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas seputar materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu pada saat ini adalah materi layout strategis. Boleh next? Oke, pertama kita mau perkenalan dulu. Untuk nama anggotanya ada mulai dari saya sendiri, ada Ardelia Amanda Putri dengan NPM terakhir 270. Juga ada Nazmi Iqmalwan dengan NPM terakhir 271. Saya Mutiara Kania Winantika dengan NPM terakhir 281. Saya Naila Zara Syifa Mawardi dengan NPM terakhir 287. Saya Muhammad Harun Al-Rasyid dengan 3 nomor NPM terakhir 289. Saya Helma Lufeni Husada dengan NPM terakhir 327. Saya Alicia Raina Sabila dengan 3 NPM terakhir 346. Ikfa Aulia Aska dengan NPM terakhir 354. Lalu dengan saya, Noval Rasya Wijaya dengan 3 NPM terakhir 406. Ada rekan kami yang nggak hadir, ada Dodi. Jadi kita lanjut materi, dia NPM terakhirnya 451. Jadi kita akan masuk ke materi pertama, yaitu adanya pentingnya strategis keputusan tata letak. Atau seperti judul awal itu ada layout strategis. Nah, jadi layout ini dijelasin bahwa layout itu adalah pengaturan mesin, orang, dan bahan dalam suatu tempat kerja. Nah, layout juga memiliki poin-poinnya, yaitu tujuannya bisa menentukan efisiensi jangka panjang operasional. Yang kedua ada termasuk keputusan strategis dalam manajemen operasional. Nah, jadi di layout itu juga ada mempengaruhi yang pertama ada kapasitas dan fleksibilitas. Yang kedua ada efisiensi biaya. Yang ketiga ada kualitas lingkungan kerja. Yang selanjutnya ada yang terakhir ada citra dan interaksi dengan pelanggan. Nah, di sini ada contoh nyatanya juga. Di sini ada kolom perusahaan, strategi, dan peran tata letaknya juga. Nah, ini ada dari perusahaan Benetton, strateginya itu diferensiasi, peran tata letaknya yaitu gudang efisien untuk pengiriman cepat. Nah, untuk Walmart yaitu ada strateginya biayanya untuk biaya rendah, itu ada peran tata letaknya, tata letak hemat biaya. Untuk Halimart itu strateginya ada di respon cepat. Nah, peran tata letaknya yaitu ada kantor terbuka untuk ide dan kolaborasi cepat. Boleh lanjut. Nah, di sini tuh ada lanjutan lagi. Nah, di sini dijelasin bahwa layout yang baik itu seperti apa sih? Nah, layout yang baik itu harus bisa mengoptimalkan ruang dan tenaga kerja, lalu memperlancar arus kerja dan informasi, lalu meningkatkan moral dan keselamatan kerja. Jadi SDM tuh perlu diperhatiin juga ya dalam strategi ini. Nah, yang terakhir ada fleksibel terhadap perubahan juga. Jadi harus fleksibel tergantung keadaannya seperti apa. Lalu kesimpulan dari pentingnya strategis keputusan tata letak yaitu tata letak atau layout sama dengan keputusan strategis jangka panjang. Jadi ini penting banget teman-teman, dalam materi ini tuh layout itu sangat berpengaruh panjang banget dalam suatu perusahaan. Jadi harus jelas dari awal layout strategis perusahaan itu seperti apa. Yang poin pertama itu ada mempengaruhi biaya, kecepatan, dan daya saing perusahaan. Makanya kenapa aku ngomong layout itu sangat berpengaruh untuk jangka panjang karena emang saling berkesinambungan dari awal sampai akhir di perusahaan itu. Makanya harus sangat matang strateginya. Yang terakhir itu ada layout yang fleksibel. Kunci menghadapi perubahan. Jadi perusahaan tuh harus peka juga dalam keadaan perubahan perusahaannya itu seperti apa. Gitu, teman-teman. Sekian, boleh dilanjut oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada tata letak kantor, yang dimana tata letak kantor ini memerlukan pengelolaan pekerja, peralatan mereka, dan ruang untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan aliran informasi. Perbedaan utama dalam tata letak kantor ini ada di penekanan pada aliran informasi. Nah, untuk tata letak kantor ini terus berubah seiring dengan perubahan teknologi yang mengubah cara kantor beroperasi. Oleh karena itu, memeriksa pola komunikasi elektronik dan konvensional, kebutuhan pemisahan, serta kondisi lain yang memengaruhi aktivitas karyawan. Nah, untuk selanjutnya itu pada tata letak kantor, pada gambar ini di sini ada accounting, marketing, dan sebagainya itu merupakan sebuah ruangannya, dan untuk huruf A, U, I, atau dan sebagainya ini itu adalah letak yang dimana sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang paling important atau yang paling penting gitu kedudukannya. Nah, lingkungan kerja itu dapat memicu interaksi informal dan produktif. Jadi jika seimbang dalam 3 aspek fisik dan sosial seperti kedekatan, yang seharusnya secara alami membawa orang-orang bersama. Kemudian ada privacy, orang-orang ini harus dapat mengontrol akses ke percakapan mereka. Nah, lalu izin, yang dimana budaya organisasi ini harus menunjukkan bahwa interaksi di luar pekerjaan itu harus didorong. Selanjutnya ada jenis-jenis layout atau types of layout. Keputusan layout atau tata letak melibatkan penempatan terbaik dari mesin, peralatan, kantor, atau pusat layanan agar aliran bahan, orang, dan informasi menjadi efisien. Tujuannya untuk memaksimalkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Di sini terdapat 7 poin utama dalam types of layout. Yang pertama ada office layout, yaitu tata letak kantor, menempatkan pekerja, peralatan, dan ruang kerja agar komunikasi mudah dan informasi mengalir lancar. Yang kedua ada retail layout, tata letak retail, yaitu berfungsi untuk mengatur ruang tampilan produk agar menarik perhatian pelanggan dan mendorong pembelian. Yang ketiga ada warehouse layout atau tata letak gudang, dengan tujuan menyeimbangkan antara penyimpanan dengan biaya pemindahan barang. Yang kelima ada fixed position layout atau tata letak posisi tetap. Digunakan untuk proyek besar seperti kapal atau gedung, di mana produk tidak bisa diproduk. Yaitu cocok untuk produksi volume kecil dengan variasi tinggi, misalnya seperti bengkel atau rumah sakit. Selanjutnya ada work cell layout, yaitu mesin dan peralatan diatur agar fokus pada pembuatan satu jenis produk atau kelompok produk tertentu. Yang terakhir, product oriented layout digunakan untuk produksi massal, seperti mengatur orang dan mesin agar aliran kerja berurutan dan efisien. Boleh next. Wah. Boleh dilanjut, teman-teman? Oke, langsung lanjut aja ke materi yang selanjutnya terkait tata letak retail.
Layout pada suatu retail itu didasarkan pada ide bahwa profitabilitas bervariasi tergantung pada exposure konsumen terhadap produk. Maksud dari exposure konsumen terhadap produk itu seberapa dikenalnya suatu produk oleh konsumen. Jadi arti dari exposure konsumen terhadap produk itu seperti itu. Selanjutnya, ada 5 ide untuk menentukan suatu layout di toko. Yang pertama adalah tempatkan barang yang berdaya tarik tinggi atau high draw items di sekitar perimeter toko. Yang kedua ada barang high impact dan high margin, tempatkan di depan atau tengah toko. Yang ketiga itu sebarkan tower items di kedua sisi rak atau lorong. Yang keempat ada gunakan ujung depan atau belakang rak. Yang kelima, kita harus jelas menyampaikan misi dari toko. Apa titik utama yang ingin diberikan oleh toko. Contohnya seperti di mall, salah satunya ketika mereka lebih ingin menunjukkan sisi makanan yang sudah siap saji. Itulah kenapa posisi dari Jeko atau Mako yang sekarang itu ada di depan, di dekat pintu. Itu kenapa salah satu tujuan dari toko untuk menunjukkan misinya bahwa konsumen target mereka itu adalah mereka yang ingin langsung memakan makanan yang sudah saji. Selanjutnya ada Servicescape. Servicescape itu lingkungan fisik pelayanan yang dirancang untuk mempengaruhi pengalaman dan perilaku pelanggan serta karyawan. Ada 3 elemen di dalam Servicescape. Yang pertama itu ambient conditions atau lingkungan dari suatu tempat. Yang kedua ada tata letak spasial dan fungsionalitas. Yang ketiga ada tanda, simbol, dan artefak. Tujuan dan tata letak menyeimbangkan biaya penanganan dan ruang gudang, memaksimalkan penggunaan ruang dengan biaya rendah, mengatur biaya transportasi, penyimpanan, tenaga kerja, dan peralatan. Di sini juga ada contohnya, seperti Hard Rock Cafe menata ruang agar arus lancar dan pelanggan nyaman, sehingga penjualan per meter persegi meningkat. Next. Kalau misalkan jadi manajemen operasi itu tujuannya biar kerja di gudang lebih cepat, efisien, dan gak banyak barang rusak. Sekarang gudang modern pakai sistem otomatis namanya ASRS yang bisa bantu nyimpan dan ngambil barang otomatis, jadi kerjaannya lebih cepat dan rapi. Nah, kalau misalkan cross docking, itu beda barang yang nggak disimpan lama di gudang. Begitu barang datang, langsung dipindahin ke truk buat dikirim ke toko atau pelanggan. Cara ini bikin biaya gudang lebih hemat dan pengiriman lebih cepat. Contohnya, Walmart pakai sistem ini supaya stok mereka selalu segar dan logistiknya efisien banget. Slide selanjutnya. Jadi, di gudang modern, barang-barang nggak disusun berurutan kayak dulu. Sekarang ada sistem otomatis AIS yang bisa ngikat posisi tiap barang. Walaupun disimpan secara acak, jadi pas mau ngambil barang, sistem tinggal nunjukin letaknya di komputer. Langsung ketemu. Cara ini bikin gudang lebih hemat, tempat dan cepat cari barang dan tata barang tetap rapi dan akurat. Menyesuaikan sebelum barang dikirim ke pembeli, gudang bisa dulu produknya. Misalnya dikasih label baru, bungkus ulang, atau benerin kalau ada yang lagi rusak. Tujuannya biar barang sampai dalam kondisi terbaik dan sesuai kebutuhan.
Oke, sebagai contohnya di sini ada dari contoh warehouse dan storage layout. Nah, selanjutnya kita masuk ke fixed position layout atau tata letak posisi tetap. Nah, dalam tata letak posisi tetap, proyek tetap berada di satu tempat dan pekerja serta peralatan ditempatkan di area kerja tersebut. Contoh proyek jenis ini diantara lain kapal, jalan raya, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Teknik untuk menangani tata letak posisi tetap rumit karena 3 faktor. Yang pertama, ruang yang tersedia terbatas di hampir semua lokasi. Yang kedua itu materi yang dibutuhkan berbeda-beda pada setiap tahap proyek. Oleh karena itu, item yang berbeda menjadi penting seiring perkembangan proyek. Yang ketiga, volume material yang dibutuhkan bersifat dinamis, misalnya tingkat penggunaan panel baja untuk lambung kapal berubah seiring berjalannya proyek. Next. Nah, berikut ini ada 3 versi tata letak posisi tetap. Yang pertama itu ada rumah yang dibangun dengan tata letak posisi tetap tradisional akan dibangun di lokasi dengan peralatan, material, dan pekerja didatangkan ke lokasi. Kemudian, pertemuan para ahli akan menentukan ruang untuk berbagai periode waktu. Namun, rumah yang digambarkan di sini dapat dibangun dengan biaya yang jauh lebih rendah. Rumah ini dibangun dalam 2 model bergerak di pabrik. Perancah dari kerekan membuat pekerja lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Sementara di lingkungan kerja di dalam ruangan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Next. Yang kedua ini ada ruang operasi. Nah, ruang operasi, pasien tetap di meja dan personal medis serta peralatannya dibawa ke lokasi. Yang ketiga itu ada pembuatan kapal. Nah, dalam pembuatan kapal terdapat ruang terbatas di samping tata letak posisi tetap. Galangan kapal menyebut area pembuatan ini sebagai platen dan area ini digunakan untuk berbagai periode waktu kepada setiap kontraktor. Karena masalah ini, tata letak posisi tetap sangat sulit dipecahkan di lokasi. Strategi alternatifnya adalah menyelesaikan sebanyak mungkin proyek di luar lokasi. Pendekatan ini digunakan dalam industri pembuatan kapal ketika unit standar misalnya bracket penahan pipa dirakit di jalur perakitan terdekat. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pembuatan kapal, Ingal Shipbuilding Corporation telah beralih ke berorientasi produk ketika bagian-bagian kapal serupa atau ketika memiliki kontrak untuk membangun bagian yang sama dari beberapa kapal yang serupa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses orientasi layout atau proses tata ruang. Tata letak berorientasi proses digunakan untuk menangani berbagai jenis produk atau layanan dengan kebutuhan yang berbeda. Biasanya diterapkan pada produksi dengan volume rendah tetapi variasi tinggi. Nah, kelebihannya itu yang pertama ada fleksibel, mudah menyesuaikan dengan berbagai jenis produk dan pesanan. Yang kedua ada tidak bergantung pada suatu mesin. Jika satu mesinnya rusak, nah, kita bisa mengerjakan dialihkan oleh mesin lain. Yang ketiga, cocok untuk produksi batch kecil atau job shop. Nah, kekurangannya tuh ada 3. Yang pertama ada waktu berpindah lama. Yang kedua ada biaya tinggi. Yang ketiga ada inventory tinggi. Next. Nah, tujuannya rancangan tata letak proses mengatur proses departemen agar biaya pemindahan material atau material handling cost antar departemen serendah mungkin. Next.
Baik, aku lanjutin. Aku akan jelasin tentang sel kerja, yaitu sistem pengaturan kerja yang membuat proses produksi jadi lebih efisien, cepat, dan terorganisir. Kemudian adapun pengertian dari sel kerja itu sendiri adalah pengaturan orang dan mesin dalam satu kelompok untuk fokus memproduksi satu produk atau keluarga produk tertentu. Sistem ini digunakan saat volume produksi memerlukan pengaturan mesin khusus. Kemudian ada pun keuntungan dari sel kerja ini, yang pertama mengurangi inventaris barang dalam proses, yang kedua menghemat ruang dan waktu kerja, yang ketiga meningkatkan efisiensi material dan komunikasi antar karyawan, yang keempat meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab pekerja terhadap kualitas produk, dan yang kelima mempercepat jadwal produksi dan meningkatkan pemanfaatan peralatan. Selanjutnya, adapun persyaratan kerja, yang pertama identifikasi keluarga produk menggunakan kode kelompok, yang kedua tingkat pelatihan fleksibilitas dan pemberdayaan karyawan tinggi, yang ketiga mendiri dengan pemeliharaan sendiri, dan yang terakhir, yang keempat yaitu uji kesalahan atau kelayakan di setiap setting kerja. Yang keempat yaitu penempatan dan pengembangan sel kerja. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan waktu tak yang tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, menentukan jumlah operator, yaitu total waktu operasi dibagi waktu tak. Contohnya, jika satu unit harus diproduksi pada 48 detik, maka operator disesuaikan agar tiap bagian berjalan seimbang tanpa waktu menganggur. Kemudian selanjutnya evaluasi dan keseimbangan sel kerja. Digunakan untuk mengetahui operasi mana yang menyebabkan kemacetan, terus yang selanjutnya fleksibilitas tinggi karena anggota dapat berpindah tugas, dan yang ketiga ketidakseimbangan bisa diatasi dengan penyesuaian mesin atau jumlah kerja. Next. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada itu contoh penerapannya. Yang pertama kanan, dia beralih ke sistem sel kerja untuk efisiensi dan kualitas lebih tinggi. Terus selanjutnya hallmark, mengubah cara kerja tim kreatif agar kolaborasi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada pusat kerja terfokus dan pabrik terfokus. Bedanya itu di pusat kerja terfokus itu mengelompokkan proses serupa di satu area. Kemudian yang pabrik terfokus itu fasilitas yang berfokus pada satu lini produk atau pasar tertentu. Contohnya Toyota itu fokus pada mobil, Burger itu makanan cepat saji. Selanjutnya yang terakhir tata letak berulang dan berorientasi produk. Ini digunakan untuk produksi dengan volume tinggi dan variasi rendah, misalnya produk massal. Jadi materi terakhir untuk materi kelompok 3 yaitu ada repetitive and product oriented layout. Yang poin pertama itu ada volume produksi cukup tinggi. Nah, jadi yang di poin pertama itu tujuannya untuk memastikan bahwa investasi besar pada mesin ini dan peralatan khusus dapat terbayar dan menghasilkan biaya per unit yang sangat rendah. Produksi harus dalam jumlah yang besar juga. Nah, untuk poin kedua, yaitu ada permintaan produknya yang stabil. Nah, di sini kegunaannya apa? Tujuannya itu menjamin bahwa lini produksi dapat berjalan secara kontinu dan berulang untuk waktu yang lama. Jadi, stabilitas permintaan meminimalkan resiko penghentian produksi yang mahal. Untuk poin 3, di sini ada produk distandarisasi atau hampir mencapai akhir siklus hidupnya, sehingga investasi pada alat khusus bisa dibenarkan. Jadi untuk halo Iva. Halo semuanya. Bisa tolong dilanjut ya materinya. Tadi baru sampai mana ya aku? Ini lanjut dari awal aja Iva, nggak apa-apa. Iva kebetulan udah bisa mulai. Oke. Aku kembali ke Iva ya teman-teman. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Di sini saya mau menjelaskan materi mengenai repetitive and product oriented layout.
biasanya kalau untuk materi untuk layout ini kita bakal temuin di area-area seperti pabrik. Kenapa seperti pabrik? Karena kan kalau di pabrik itu kita udah ditentukan ya jumlah memproduksinya berapa, terus kayak varian apa aja yang kita produksi gitu. Termasuk misalnya volume produksi yang cukup tinggi. Kita kan tahu nih jumlah volumenya berapa, terus untuk permintaan produk yang diminta oleh para konsumen juga jelas berapa. Terus lalu yang terakhir itu misalnya bahan baku dan komponen tersedia memadai dan kualitas seragam untuk alat khusus. Misalnya kita tuh tahu nih kalau misalnya untuk membuat barang dengan jumlah tertentu itu perlu bahan dan perlu SDM yang segimana gitu. Tapi ini ada sisi baiknya juga dan ada sisi kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya, biaya variabelnya per unitnya itu rendah dan biaya penanganan materialnya rendah dan biasanya persediaan barang dalam prosesnya berkurang. Lalu untuk kekurangannya itu perlu adanya investasi besar dan volume yang tinggi. Lalu juga ada resiko gangguan menyeluruh jika satu tidak berhenti. Karena kan kalau misalnya di layout pabrik, kalau misalnya di pabrik itu kan ada alat-alat besar, alat-alat yang perlu dana yang tinggi gitu. Terus juga kurang fleksibel untuk variasi produk dan perubahan laju produksi gitu teman-teman. Untuk penjelasan dari materiku sekian, karena sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Iva. Udah selesai ya. Tadi ada masalah teknisnya. Jadi tadi materi terakhir untuk presentasi dari kelompok 3, teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Untuk teman-teman ada pertanyaan atau pembahasan yang mau disampaikan untuk kelompok 3? Mungkin mau izin bertanya, apakah boleh kelompok 3? Oh iya, boleh. Tolong ini ya, nama dan NPM. Oke. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sabrina dengan 3 NPM terakhir 245. Di sini saya akan bertanya mengenai tadi itu di slide 16 atau 17. Boleh lihat? Ya, slide yang ini. Terima kasih. Boleh dilanjutkan ya kelompok 3. Jadi tadi itu kan bagian ini menjelaskan bahwa fixed position layout digunakan saat proyek tetap berada di suatu tempat, sedangkan pekerja, peralatan serta material didatangkan ke lokasi. Tata letak ini juga menghadapi 3 tantangan utama, yaitu ruangan yang tersedia terbatas, material yang dibutuhkan berbeda-beda, dan volume material yang dibutuhkan bersifat dinamis. Nah, saat ini juga menampilkan tadi itu perbandingan antara pembangunan rumah secara tradisional di lokasi dan sistem modular di pabrik yang terlihat lebih efisien. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, apakah fixed position layout masih relevan dan efisien digunakan di era modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi tinggi dibandingkan sistem modular atau faktor pabrik? Jelaskan alasan kalian dengan mempertimbangkan faktor biaya, fleksibilitas, dan koordinasi kerja di lapangan. Terima kasih kelompok 3. Kembali. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Esa. Aku tampung dulu. Apa ada pertanyaan lagi atau sudah cukup dari kelompok 4? Boleh? Iya. Halo semuanya, aku mau tanya nih. Pertanyaannya itu, perkenalkan nama aku Dewi Nafisa dengan nomor tray NPM 359. Pertanyaannya itu, apa permasalahan umum yang biasanya
terjadi akibat tata letak yang tidak efisien pada fasilitas produksi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Aku tampung juga untuk jawabannya. Mungkin aku diskusin dulu sama kelompok ya. Sebentar. Sama. Boleh teman-teman yang udah bisa jawab pertanyaannya, boleh langsung dijawab. Oke, aku mau jawab buat pertanyaannya Dewi yang berkaitan dengan permasalahan umum yang biasanya terjadi akibat tata letak kantor yang tidak efisien pada fasilitas produksi. Nah, yang pertama itu mungkin menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja ya. Karena kan aliran kerjanya juga terhambat, terus waktu perpindahannya terbuang karena jarak yang lumayan menghambat waktu gitu. Terus yang kedua itu mungkin di permasalahan komunikasi antara staf, karyawan gitu. Jadi kurangnya koordinasi karena hambatan informasi atau mungkin kerjasamanya itu bisa keganggu gitu. Kemudian bisa jadi ada ketidaknyamanan dan penurunan semangat kerja yang dimana kondisi fisik yang tidak ideal seperti kayak misalnya ruangannya itu lampunya redup dan sebagainya atau kayak penempatan meja dan lain-lainnya itu tidak sesuai atau tidak strategis gitu. Kemudian ada pemanfaatan ruang yang tidak optimal seperti kayak pemborosan ruang atau banyaknya ruang kosong yang tidak terpakai. Kemudian manajemen atau fasilitas yang buruk. Jadi kayak kesulitan mengelola atau mengakses fasilitas bersama, terus juga peralatan kantor atau ruang rapat itu dapat menimbulkan inefisiensi sih menurut aku gitu. Apakah cukup menjawab? Dewi? Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Tiara. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Esa. Nah, jadi menurut kamu tuh fixed position layout masih relevan, tapi efisiensinya tergantung pada jenis proyeknya. Nah, untuk proyek besar seperti konstruksi gedung, kapal, atau pesawat, tata letak ini tetap paling cocok karena produknya sulit dipindahkan. Namun, di era modern yang menuntut kecepatan, banyak perusahaan mulai beralih ke sistem modular atau pabrikasi karena lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan kontrol kualitas. Jadi, fixed position layout tetap penting, tapi perlu dikombinasikan dengan teknologi dan perencanaan modern agar tetap kompetitif. Bagaimana Esa? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Nela. Sama-sama. Baik, apakah ada pembahasan lagi dari kelompok 4 atau sudah cukup? Sejauh ini sepertinya sudah cukup. Oke, karena pembahasan sudah selesai, terima kasih yang sudah bertanya dari kelompok 4. Terima kasih juga rekan-rekan dari kelompok 3 yang sudah membantu menjawab.
Aku izin selesaikan untuk presentasi kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.